Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik di kelas 4? Semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini kita belajar tema 7, subtema 1 pada pembelajaran yang kedua. Yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama SPDWKD 3.2 dan 4.2 mengenai menentukan tinggi rendah nada pada lagu. Yang kedua IPA KDI 3.4 dan 4.3 tentang gaya otot dan kegunaannya. Sedangkan yang ketiga adalah Bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7 mengenai menemukan informasi dalam teks. Langsung saja mari kita mulai. Yang pertama, menentukan tinggi rendah nada pada lagu. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih arti dari notasi. Notasi adalah sebuah tanda yang tertulis untuk melambangkan, yakni sebagai simbol dalam penulisan musik, atau bisa disebut juga sebagai tulisan musik. Notasi ini dapat berupa notasi angka, notasi huruf, dan notasi balok. Jadi, notasi itu simbol dari penulisan musik itu sendiri ya. Nanti penjelasan lebih rincinya ya. Kalian kalau tahu ini ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu kan mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Terus satu lagi. Itu adalah notasi angka ya. Nih, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini satu oktav ya. Atau 8 deret nada. Dimana mulai dari hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 nanti kembali ke 1 ini dengan oktav yang lebih tinggi seperti itu ya. Ini kalau kita baca kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini do ini sama do ini itu berbeda satu oktav ya. Sehingga yang ini lebih ini ya, lebih tinggi daripada yang ini. Ini lebih tinggi ya. Terus dengan ketentuan juga semakin ke kanan nadanya itu semakin tinggi. Jadi ini walaupun 1, ini 7 atau si sama do ini lebih besar do karena ini ada di oktav yang selanjutnya seperti itu ya. Sedangkan kalau semakin ke bawah, semakin ke kiri, nada semakin rendah. Seperti itu ya, adik-adik, ingat-ingat. Ini ya, susunannya adalah rendah, sedang, dan tinggi. Nada rendah itu jadi di sini nada rendah itu ditandai dengan titik di bawahnya, sedangkan nada sedang tidak ada tanda di atas maupun di bawah. Sedangkan untuk nada tinggi ditandai dengan titik di atas not ya. Ini ya, diingat-ingat. Sekarang kita coba menyanyikan lagu Apuse ya, seperti pada pertemuan berikutnya sudah kita coba bersama ya. Ini ada beberapa nada ya. Ada sol tapi nada rendah, terus ada do yang nada sedang, ada mi yang nada sedang, begitupun selanjutnya ya. Coba ini dengan tempo moderato, coba kalian nyanyikan ya. Nanti contohnya saya share di grup saja ya. Pembahasan berikutnya ya ini gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot adalah, kita mengerti dulu ya, gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan seperti mengangkat, menarik, menahan, atau mendorong suatu benda. Jadi, cara kerjanya adalah dengan cara kontraksi otot itu untuk menggerakkan ke bagian-bagian tubuh yang lain seperti tulang ya. Jadi, otot di sini berguna bekerja dengan cara berkontraksi
dengan kuat ya untuk menggerakkan anggota tubuh yang lain. Ya. Contoh penerapan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari ini ya, kayak mendorong atau menarik meja. Ya, seperti yang kita ketahui pada pembahasan pertama kemarin ya, gaya kan bisa merubah tempat atau kedudukan benda ya. Terus selain itu juga Made menendang bola ke arah gawang. Ini juga memerlukan gaya otot. Coba kalian simulasi ya, menendang bola. Pasti otot kalian itu mengeras kan ya. Itu adalah wujud dari kontraksi. Ada juga sapi menarik gerobak. Ini juga memerlukan kontraksi otot ya. Terus ibu membawa barang belanjaan. Ibu mengangkat dengan tangan. Lengannya kan pasti ada ini ya. Ada yang namanya kontraksi dari otot. Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan untuk menggerakkan tulang. Di sini tulang adalah anggota alat gerak pasif ya. Terus jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, otot akan mengalami keletihan. Ini biasanya ditandai dengan kram ya. Kalau kalian main bola atau lari terus-menerus ya, nggak berhenti-berhenti, itu bisa jadi akhirnya kakinya kram. Itu karena ototnya fatigue atau ototnya sedang lelah ya. Terus pembahasan selanjutnya adalah menemukan informasi dalam teks. Sebenarnya teks bacaan itu memiliki pesan yang hendak disampaikan dari penulis pada pembaca. Jelas ya, ngapain menulis kalau nggak ada pesan yang mau disampaikan kan seperti itu, percuma. Ya, jadi di sini teks bacaan itu mengandung bacaan, mengandung isi yang berupa pesan. Pesan-pesan tersebut nantinya akan diterima oleh si pembaca. Itu ya. Terus caranya gimana kita menemukan informasi dalam teks? Yang pertama ya, pahami judul bacaan. Biasanya di judul bacaan itu kan mencerminkan isi kan ya. Seperti ini, kalian kalau mau beli buku atau pinjam buku di perpustakaan, kalian baca judul dulu kan ya. Misalnya buku tentang budidaya tanaman mangga. Itu kan judulnya seperti itu ya. Ada gambarnya, biasanya kan itu merepresentasikan isi dari bacaan ya. Terus yang kedua adalah baca tiap-tiap kalimat dengan seksama, dengan urut ya. Kalian eh, untuk menemukan bacaan itu harus urut, nggak boleh kantrit-kantrit gitu kan, jadinya bingung kan ya. Kalau bingung kan nggak bisa mencerna apa yang dimaksud dari teks tersebut. Selanjutnya adalah pahami makna dan maksud kalimat dengan tepat. Di sini kalian memahami kata per kata, kalimat per kalimat. Nanti kemana sih penulis menulis itu, maksudnya kalian itu dibawa kemana, seperti itu ya. Terus kita juga bisa menemukan informasi langkah selanjutnya ya dengan cara penggalian ya menggunakan 5W1H atau apa ya. Terus siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Apa sih bahasan teks tersebut ya? Contohnya, siapa sih yang terlibat dalam informasi tersebut, terus di mana terjadi dan kapan, gitu ya. Dan bagaimana kok bisa terjadi, gitu ya. Setelah itu, kalian tulis informasi yang kalian temukan tersebut dengan kata baku dan efektif. Tentunya biar mudah untuk difahami. Mungkin pembelajaran
kita berakhir di sini ya untuk hari ini. Apabila ada pertanyaan langsung saja kalian melalui WhatsApp atau Classroom ya, langsung ketikkan saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.